Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Febriana, NIM 401200224 dari kelas Ekonomi Syariah H, akan menjelaskan tentang implementasi, penerbitan dan mekanisme bank garansi sebagai jaminan pembayaran negara untuk memenuhi mata kuliah dari fikih muamalah kontemporer. Pendahuluan. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya kepada masyarakat. Salah satu produk jasa yang dimiliki perbankan syariah dalam menunjang kegiatan bisnis adalah bank garansi. Penerbitan bank garansi ini merupakan salah satu jasa pemberian jaminan yang ditawarkan oleh bank syariah untuk membantu kelancaran usaha nasabah bank yang bersangkutan, karena pada umumnya transaksi atau proyek bernilai besar mempersyaratkan penyertaan jaminan bank. Bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang terdapat pada KUHP Perdata, yaitu buku 3, bab 17 pasal 1820 sampai dengan pasal 1850. Bank garansi yang diterapkan di perbankan syariah harus berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan nomor yang sudah tercantum tentang kafalah atau Ahyana Fitriyah 2018. Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan, di mana jaminan tersebut bisa diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu kepentingan pihak lain. Dengan mendapat bank garansi, pihak yang memberikan pekerjaan akan merasa aman. Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminkan yaitu pemberian bantuan fasilitas dan kemudahan untuk memperlancar transaksi nasabah. Namun, akad dalam transaksi ini masih belum banyak yang dipahami oleh masyarakat, sehingga bank garansi ini belum begitu populer. Padahal dengan adanya bank garansi akan memungkinkan masyarakat dan juga perbankan syariah mengembangkan usaha pada sektor real. Metode penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengutamakan pencarian data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier atau dititik beratkan pada data sekunder di bidang hukum perbankan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan dari hasil tertulis maupun lisan diteliti dan dipelajari sebagai suatu bentuk yang utuh secara sistematis. Pembahasan. Pengertian, dasar hukum dan manfaat bank garansi. Pengertian, bank garansi adalah layanan perbankan di mana bank menjamin nasabahnya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Dalam bank garansi ini, pihak bank akan membuat pengakuan tertulis berisikan bank mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat tertentu apabila nasabahnya tidak memenuhi kewajibannya terhadap si penerima jaminan. Pada bank syariah, istilah bank garansi adalah al-kafalah, yang berarti bank memberi garansi sebagai jaminan pelaksanaan proyek. Pihak yang dijamin menyetor uang jaminan kepada prinsip al-wadiah. Dasar hukum. Dasar hukum bank garansi adalah perjanjian penanggungan yang diatur dalam KUHP Perdata pasal 1820 hingga 1850. Untuk menjamin keberlangsungan bank garansi, penanggung dapat memilih menggunakan pasal 1831 atau pasal 1832. Manfaat. Manfaat bank garansi. Lantaran bank garansi diterbitkan atas permintaan nasabah, maka manfaat bank garansi adalah beragam tergantung keperluan transaksi bisnis nasabah. Namun, manfaat umum dari bank garansi adalah sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa, meringankan cash flow, dan terhindar dari kerugian jika pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya, karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi dari bank.
Implementasi penerbitan dan mekanisme bank garansi sebagai jaminan pembayaran negara. Penerapannya, bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Hal demikian biasa dijumpai dalam praktek pekerjaan pemborongan bangunan dalam bentuk-bentuk khusus yang disebut tender garansi atau tender bond, atau jaminan penawaran juga dalam bentuk performance bond atau jaminan pelaksanaan pekerjaan. Tujuan pemberian bank garansi dilakukan untuk melaksanakan pembangunan proyek. Diadakan perjanjian antara pemborong dan pemberi pekerjaan pembangunan proyek. Pihak pemberi pekerjaan menginginkan adanya bank garansi untuk menutupi pekerjaan pembangunan proyek. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya resiko yang terjadi akibat pemborong melakukan prestasi sebelum pembangunan proyek diselesaikan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam surat perjanjian garansi bank adalah yang pertama, tujuan penggunaan garansi bank, yang kedua, jumlah tertinggi garansi bank, yang ketiga, tanggal mulai berlaku serta dalam jangka waktu garansi bank, yang keempat, tempat kedudukan terjamin dan bank, yang kelima, macam jaminan lawan yang diserahkan oleh jaminan kepada bank serta nilainya, keenam, terjamin tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan tentang pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh bank. Yang ketujuh, terjamin tunduk kepada instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia serta kelaziman perbankan. Yang kedelapan, biaya garansi bank yang harus dibayar oleh terjamin. Yang kesembilan, terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali kepada bank untuk sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi hutang terjamin sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran garansi bank maupun hutang lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian garansi bank tersebut. Berdasarkan surat perjanjian garansi bank tersebut, bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan. Adapun yang menjadi objek perjanjian dalam perjanjian garansi bank adalah jaminan bank, yaitu penyediaan jaminan atau garansi yang menjadi kewajiban bank sebagai penerbit bank garansi dan menjadi hak pilih lain sebagai terjamin. Jaminan bank tersebut diberikan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan judul bank garansi. Sebelum bank mengeluarkan jaminan tersebut, terlebih dahulu dilakukan suatu kesepakatan penjaminan antara bank dengan nasabah yang akan menjadi orang yang dijamin. Mekanisme penerbitan bank garansi melibatkan tiga pihak. Yang pertama, penjamin, yang kedua terjamin, yang ketiga penerima jaminan atau pihak ketiga. Adapun mekanisme atau proses penerbitan bank garansi yang pertama adalah kontraktor memberi agunan bank garansi kepada bank penjamin. Yang kedua, kontraktor membayar provisi bank garansi kepada bank penjamin. Yang ketiga, bank penjaminan memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor. Yang keempat, kontraktor memberikan sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek atau penerima jaminan. Yang kelima, pemilik proyek memberikan proyek kepada kontraktor untuk dikerjakan. Yang keenam, pemilik proyek atau penerima jaminan mencairkan sertifikat bank garansi kepada bank jika kontraktor cedera janji atau proyek tidak dikerjakan dengan baik sesuai dengan perjanjian. Yang ketujuh, bank penjamin membayar sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek. Yang kedelapan, pemilik proyek mengembalikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor jika proyek telah selesai dikerjakan sesuai dengan perjanjian. Yang kesembilan, kontraktor mengembalikan sertifikat bank garansi kepada bank penjamin karena proyek telah selesai dikerjakan sesuai dengan perjanjian. Yang kesepuluh, bank penjamin mengembalikan agunan atau jaminan bank garansi kepada kontraktor. Pengembalian jaminan bank garansi kepada kontraktor, maka berakhir pula perjanjian garansi bank. Jenis bank garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan dalam perjanjian. Adapun varian dari bank garansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tender guaranti atau bid bond, garansi penawaran. Yang kedua, performance guaranti atau performance bond, garansi pelaksanaan. Yang ketiga, advance payment bond atau garansi uang muka. Yang keempat, custom bond atau payment bond, garansi pembayaran. Yang kelima, retention bond atau maintenance bond, garansi pemeliharaan. Yang keenam, shipping guarantee atau shipping bond, bank garansi kepada maskapai pelayaran.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan bank garansi terdiri dari terjamin, yaitu yang kedua penjamin, yang ketiga pihak yang menerima jaminan. Akibat hukum dari perjanjian bank garansi akan menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun akibat hukum antara nasabah sebagai pihak yang terjamin dan pihak yang dijamin, yaitu kedudukan nasabah sebagai orang yang berhutang dan pihak yang dijamin sebagai orang yang berpiutang. Untuk menjamin utang orang yang berutang atau debitur, maka orang yang berpiutang kreditur meminta agar utang debitur dijamin oleh pihak ketiga, yaitu bank, sehingga bank akan mengeluarkan garansi bank. Sedangkan perjanjian bank garansi yang dibuat oleh debitur dengan pihak yang dijamin, yaitu penerima garansi bank, dapat berupa perjanjian jual beli, perjanjian pengadaan barang, perjanjian pengerjaan proyek, dan lain-lain. Sementara hubungan hukum antara bank sebagai penjamin, dalam hal ini sebagai penerbit bank garansi, dengan nasabah terjamin yang meminta diterbitkan bank garansi akan menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu bank berkewajiban menerbitkan bank garansi dan berhak untuk menerima pembayaran biaya penerbitan bank garansi. Sedangkan nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar biaya penerbitan bank garansi dan mempunyai hak untuk menerima bank garansi. Hubungan hukum antara bank sebagai penjaminan hutang debitur dan pihak penerima jaminan, yaitu perjanjian penanggungan utang, di mana bank sebagai menjamin untuk ketika debitur wan prestasi. Jika debitur wan prestasi, maka kreditur sebagai pihak yang dijamin dapat meminta pembayaran kepada bank. Ketika bank membayar utang debitur kepada kreditur sebagai pihak yang menerima jaminan, maka akan menjadi subrogasi, yaitu terjadinya penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga, yaitu bank yang membayar kepada bank, sehingga posisi bank berkedudukan sebagai kreditur baru atas utang-utang nasabah. Kesimpulannya dari penjelasan kali ini, yaitu bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Dalam penerapannya, bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Hal demikian biasa dijumpai dalam praktek pekerjaan pemborongan bangunan dalam bentuk khusus yang disebut tender garansi atau tender bond, atau jaminan penawaran juga dalam bentuk performance bond atau jaminan pelaksanaan pekerjaan. Ketentuan fakta yang sudah diatur tentang kafalah menyebutkan kafalah adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.